Oke, kita lanjut bab 19. Oke, ini bab 19 Earnings and Discrimination. Pendapatan dan diskriminasi. Ini lebih ke teori sih. Aku nampaknya nggak nemu ada kurva di sini. Di nampaknya bisa dipelajari sendiri. Oke, sok materinya. Di pasar kompetitif, wage workers earn equal the value of their marginal product. Ini tadi. Wage sama dengan VMPL. Ada banyak yang ada banyak faktor yang eh, ngefek ke productivity dan wage. Nah, yang tadi kita ketahui produktivitas tinggi berarti wage tinggi. Compensating differentials. A difference in wages that arises to offset the non-monetary characteristics of different jobs. Jadi, kenapa ada perbedaan atau diskriminasi dari wage? Ya, untuk mengkompensasi faktor-faktor non-moneter, faktor-faktor non-duit yang ada di pekerjaan itu. Contohnya, pekerja pertambangan sama pemadam kebakaran itu gajinya akan lebih tinggi dari pekerja kantoran walaupun sama-sama lulusan S1. Iya enggak? Kenapa gitu? Ya karena pekerjaannya lebih berbahaya. Gampang gitu. Nah, shift worker pekerja malam ya lebih tinggi, bayarannya lebih tinggi dari pekerja siang padahal podo-podo satpame, podo lulusan SMA nih gitu. Ya karena eh, ya kalau kerja malam hari kan jam tidurnya keganggu dan sebagainya. Jadi mengkompensasikan faktor-faktor di luar duit. Ability, effort, and chance. Greater ability of or effort often command higher pay. Distress increase worker material products make them more valuable. Oke, kalau pekerja itu lebih effort bekerja, ya biasanya mereka minta gaji lebih tinggi, nah gitu. Terus juga affected by chance. Misal, new discoveries no one could have predicted make some occupation obsolete, increase demand in others. Ya, jadi gaji itu juga dipengaruhi sama chance. Chance itu apa ya? Lebih ke kayak keberuntungan aja gitu. Misalkan, orang-orang orang nemu AI. Nemu AI buat ini, joki. Joki, apa joki tugas. Ya sudah, wage-nya penjoki-penjoki biasanya ya turun. Karena ada AI yang gantikan gitu. Itu contohnya wage yang affected by chance. Atau contoh lain, ada discovery apa penemuan HP gitu, HP baru, teknologi baru. Wah, berarti demand untuk buruh-buruh pabrik bisa jadi naik. Jadi wage-nya mereka juga bisa jadi naik gitu. Tapi itu faktor-faktor X. Faktor X maksudnya apa? Faktor yang tidak bisa dikuantifikasikan. Nah, jadi faktor X yang ya nggak bisa dihitung. Ya, gimana mau ngitung effort? Ya kan sulit gitu. Oke, case tadi kita skip aja. Nah, ada superstar phenomenon. Jadi eh, superstar akan dapat many times more than average in their fields. Jadi kayak superstar ya dapat wage-nya lebih tinggi dari ya orang yang rata-rata di bidangnya. Tapi best plumbers or carpenters do not. Plumbers itu kan tukang, tukang ledeng ya. Carpenters tukang kayu. Mereka orang-orang hebat di bidangnya yang bayarannya ya sama aja gitu sama mereka. Itu eh, kenapa kira-kira ya? Superstars arise in markets that have two characteristics. Yang pertama, every customer in the market wants to enjoy the good supplies by the best producer. Oh, gitu. Jadi ada beberapa ciri-ciri pasar di mana bisa jadi muncul superstar. Yang pertama, kalau semua orang itu mau enjoy barang dari supplier yang terbaik atau produser yang terbaik. Nah, kalau tukang ledeng, tukang kayu kan nggak harus ini tukang kayu terbaik gitu. Pokoknya barangnya jadi bagus sih kan nggak harus orangnya yang terbaik. Beda kalau penyanyi, oh ya harus penyanyi yang terbaik misalkan gitu.
Terus yang nomor dua, the good is produced with a technology that allows the best producer to supply every customer at low cost. Jadi ada teknologi yang eh, jadi produser itu bisa supply semua customer di low cost. Produser yang terbaik itu bisa supply ke semua, costnya rendah. Nah, dua karakteristik ini yang bisa menimbulkan superstar fenomena. Ini jujur juga aku baru pernah tahu. Oke, human capital. Human capital ini beda dengan capital biasanya. Capital biasanya kan modal. Modal itu apa sih? Mesin, tanah itu modal. Nah, human capital itu akumulasi dari investment in people. Wow, makanya sih. Investment in people itu maksudnya apa? Investment in people. Ya, jadi investasi itu nggak melulu barang mati. Orang itu juga bisa diinvestasikan. Contoh, di Dempo, setiap peserta OSN itu dikasih jatah 36 jam les dengan guru guru course gitu ya. Terus dikasih budget 150.000 per jam. Nah, itu investasi. Ada duit yang keluar nggak ada. Terus efeknya apa? Ya, anak itu jadi bisa dan bisa lebih diandalkan untuk ikut OSN, misalkan gitu. Nah, itu human capital. Education on the job training itu human capital. Human Kalau human resource itu lebih ke sumber daya yang sudah ada. Kalau sebenarnya sebenarnya mirip sih. Human capital ya human capital ya human resource itu. Tapi kalau human investment itu eh, gimana caranya kita menambah kualitas SDM gitu. Human capital affects productivity and thus labor demand and wages. Human capital affects productivity. Ya, kalau human capitalnya bagus, dia produktif. Intinya gitu. Kalau dia produktif, tadi apa? Wage akan tinggi. Gitu. Skip aja. Nah, the earning gap between college educated and non-college educated workers has widened in the recent years. Nih. Jadi ada perbedaan antara orang lulusan bayaran dari lulusan sarjana sampai lulusan SMA. Makin beda, makin ke sini makin jauh bedanya. Kenapa gitu? Ada value of skill. Jadi skill dari hasil dari human investment tadi itu dihargai dengan apa ya? Dengan gaji yang lebih tinggi gitu. Nah, ini ada dua hipotesis. Hipotesis yang pertama, international trade, rising export of goods made with skilled labor, rising imports of goods made with unskilled labor. Nah, oke. Coba mungkin gini. Kalau kita punya skilled labor, kita akan cenderung ekspor barang itu. Kenapa? Karena kan kita punya labor yang skillful nih. Kita punya skilled labor. Kalau kita punya skilled labor, productivity-nya akan naik. Kalau kita productivity-nya naik, kita bisa produksi lebih banyak. Kalau kita bisa produksi lebih banyak, kita ekspor. Gitu. Sebaliknya, kalau unskilled labor, ya pekerjaannya nggak kompeten, ya mending impor aja dong daripada kita mempekerjakan pekerjaan nggak kompeten, nanti costnya tinggi, nanti kita nggak bisa produksi banyak malah rugi sendiri, kita mending impor aja udah beli jadi gitu. Siapa tahu yang eh, apa negara yang kita impor itu mereka di sana apa spesialisasi. Nah, sudah skilled labor di sana untuk barang itu, ya udah kita impor aja kan gitu. Itu hipotesis pertama. Yang kedua, skill bias technological change. New technologies have increased demand for skilled workers, reduce demand for unskilled workers. Gampang. Contohnya apa? AI itu loh. AI itu kan nggak semua orang bisa pakai. Nah, tapi kalau ada misalkan ada pekerjaan yang muncul karena AI itu, pekerjaan-pekerjaan baru, misalkan pengembang AI gitu. Apa yang terjadi? Kalau orang-orang pinter, orang-orang IT misalkan, mereka akan lebih banyak di hire, demand-nya naik. Karena ada teknologi baru nih, dan ya yang dibutuhkan orang-orang yang kompeten gitu untuk mengembangkan teknologi itu. Sedangkan orang-orang yang nggak bisa pakai misalkan apa? Misalkan ya pekerja pabrik biasa gitu. Ya demand-nya akan turun. Kenapa? Kayak karena beralih ke AI itu tadi. Jadi demand untuk labor
kasar turun. Jangan demand untuk orang-orang IT naik. Itu karena ada technological change, ada perubahan teknologi yang ada bias di skill. Jadi mereka lebih akan meningkatkan demand untuk orang yang lebih skillful gitu. Difficult to determine with hypothesis better explain the widening earning gaps. Jadi dua hipotesis ini mereka lah yang menyebabkan kenapa gap antara orang yang bekerja yang lulusan SMA dengan lulusan sarjana itu makin hari makin jauh beda. Itu disebabkan oleh dua hipotesis ini. Mana yang lebih masuk? Ya kita nggak tahu, tapi ya dua-duanya penting. Aduh, ya apa ini? Kok ini ya sebentar. Ini di skip aja deh diskusi kok. The signaling theory of education. Oh, oke. Oke, jadi ada signaling theory of education. Yang pertama, firms use education level to sort between high ability and low ability worker. Kenapa toh kita kuliah? Ya, kenapa kita kuliah? Ada orang-orang radikal itu yang bilang, wah kita nggak usah kuliah. Apa yang kita pelajari di kuliah itu bisa dipelajari di luar gini gini gini. Sorry, itu nggak realistis. Kenapa? Kamu lulusan SMA, kamu mau cari kerja di mana? Ya realistis aja. Sekarang nggak ada apa firm yang mau hire orang lulusan SMA kalau ada pilihannya lulusan S1. Ya nggak? Lah, tapi kan skillnya bisa dipelajari gini-gini. Ya balik lagi. Kita kalau jadi HRD, walaupun orang ini skillful dan lain-lain, tapi pilihannya dia lulusan SMA, sedangkan ada fresh graduate, kita pilih fresh graduate dong. Kenapa? Udah kredibel. Orang ini punya skill, apakah kita bisa menilai skillnya dia itu seberapa? Nggak bisa. Tapi apakah kita bisa menilai orang yang lulusan S1 ini punya skill? Pasti bisa. Kenapa? Karena dia udah dapat diploma. Karena dia udah dapat gelarnya. Ya kan? Ya, realnya gimana kita? Ya jelas belum tahu. Tapi untuk sortir dulu, ya yang lulusan SMA di skip. Yang lulusan S1 diutamakan. Itu. Signaling teorinya gitu. Kalau education levelnya lebih tinggi, itu mensignalkan bahwa dia lebih berkualitas. Yang kedua, the difficulty of earning a college degree demonstrate the prospective employers that college graduates are highly capable. Itu kan untuk dapat dapat gelar sarjana itu sulit. Nah, dari situ aja employer itu bisa tahu, oh berarti dia capable, berarti dia berkualitas karena dia udah bisa melewati masa-masa untuk mendapatkan gelar gitu. Jadi kita harus semangat untuk dapat gelar S1 gitu. Kalau bisa sampai S2, S3, kalau suka suka belajar nggak apa-apa, kejar aja gitu. Tiga, yet the education itself has no impact on productivity or skill. Itu. Jadi memang ada benarnya yang dikatakan orang-orang radikal itu tadi. Memang nggak bisa dipastikan orang yang punya gelar itu punya skill. Nggak bisa dipastikan memang. Benar. Ada Dinar Candy dan kawan-kawan itu yang beli gelar kan. Ditanya judul skripsinya aja nggak tahu. Volume penjualan terhadap kualitas apa? Judul skripsinya dia gak tahu. Lah itu kan. Tapi dia udah dapat gelar kan. Nah itu memang nggak bisa dipastikan bahwa orang yang punya gelar itu berkualitas. Memang nggak bisa. Tapi ada implikasi bahwa kalau dia udah punya gelar S1, jelas dia lebih bisa dari yang lulusan SMA gitu. Policy implication, increasing general education attainment would not affect wages. Implikasinya, attainment ini apa ya? Sorry. Attainment itu apa ya, El? Attainment itu apa? Kalau di tanganku full coklat. Oke, ntar. Apa sih sorry? Attainment. Pencapaian. Oh, increasing general education attainment would not affect wages. Ini aku kurang kurang nyambung. Ini perlu dipelajari lagi. Kalau kalau menurutku mungkin maksudnya kalau secara umum tingkat pendidikan itu naik, ya wage nggak akan ngefek. Maksudnya apa? Dulu orang lulusan SMA semua ya sudah ya wage segitu itu. Tapi sekarang semua udah lulusan S1 ya udah nggak ngefek lagi. Ya kita harus sampai S2 kalau mau menaikkan wage misalkan gitu. Kayaknya gitu deh maksudnya, implikasinya. Ini harus bisa diperdalam lagi. Reason for above equilibrium wages. Kita sebelumnya udah cek
Gimana caranya wage itu equilibrium? Demand ketemu supply. Demand Hmm. demand labor ketemu supply. Supply of labor itu equilibrium di tingkat wage tertentu. Nah, tapi bisa terjadi di mana firm harus membayar lebih dari tingkat equilibrium. Ada beberapa hal. Yang pertama, minimum wage. Upah wajib minimum. The minimum wage may exceed the equilibrium wage of the least skilled and experienced worker. Jadi, misal equilibrium wage-nya $7 per jam. Tapi pemerintah ngasih minimum. Oh, wage minimal harus $10 per jam. Lah, ya mau nggak mau toh. Jadi firm harus bayar di atas equilibrium, above equilibrium wages. Itu yang pertama dari aturan. Yang kedua union. Union atau bahasa Indonesia serikat pekerja. Serikat pekerja itu asosiasi pekerja yang mereka bisa bargain. Mereka punya bargaining power. Itu maksudnya apa? Bargaining power, bargain itu kan apa ya? Tawar menawar, bener. Tawar menawar. Mereka bisa nawar gaji ke employer. Kenapa gitu? Bandingan nih, misalkan tidak ada union. Aku kerja nih, menurutku gajiku kurang. Aku ke HRD. Aku bilang, Pak, gaji saya tambah dong. HRD-nya tinggal suruh saya keluar dari ruangannya aja, saya tinggal diusir. Hmm. Masalah selesai kan gitu. Beda kalau union. Kalau union apa? Kalau union, yang pertama terjadi adalah eh yang pertama terjadi bisa ada pertukaran informasi antar wage. Maksudnya, gajiku dengan gaji temanku bisa saling tahu. Kalau nggak ada union, informasi itu tertutup. Bahkan ada perusahaan itu yang bilang, tidak boleh ada pertukaran informasi tentang gaji. Jadi gaji satu karyawan nggak boleh dikasih tahu ke gaji karyawan lainnya, nggak boleh ada pertukaran. Nah, itu ada aturan kayak gitu. Itu biasanya perusahaan nakal yang saling nggak tahu gitu. Kalau ada union itu namanya asymmetric information, Kak. Jadi informasi yang tidak semua orang tahu. Itu asymmetric information. Kalau ada union itu nggak akan terjadi karena pekerja bisa saling sharing. Gitu. Lah, yang lainnya, kalau masalah naik gaji tadi, union dengan ada union mereka punya suara, bargaining voice. Mereka punya bargaining voice. Mereka bisa menyuarakan atas nama serikat pekerja, kami minta naik gaji. Kenapa dia bisa punya bargaining power yang lebih tinggi? Kalau kenaikan gaji gak dituruti, dia bisa mogok. Kalau kita nggak punya union, satu pekerja mogok, itu tinggal dipecat. Gitu. Kalau union semua mogok, perusahaan mikir-mikir, Hmm. ya toh. Apakah mau pecat semua? Ya angel golek ya harus produksi harus di stop. Maka itulah bargaining powernya muncul karena union ya dari situ. Hmm. Ada efficiency wage. Sorry, efficiency wage above equilibrium wages paid by firms to increase worker productivity. Firms may pay higher wages to reduce turnover, increase worker effort, attract higher quality job applicants. Oke, efficiency wage itu kondisi di mana perusahaan itu sengaja bayar lebih banyak. Kenapa? Pertama, itu bisa jadi insentif biar biar worker jadi produktif. Itu bisa jadi insentif. Kenapa? Kalau harganya tinggi, sorry, kalau gajinya tinggi, ya aku jadi mau produktif gitu. Bisa jadi untuk insentif. Bisa juga untuk reduce turnover. Turnover ini mungkin kayak ya orang jadi malas kerja karena gajinya kecil. Ya sama dengan productivity tadi sih. Gitu. Atau untuk attract higher quality job applicants. Maksudnya apa? Kalau gaji yang kamu bayarkan itu lebih tinggi, kamu bisa ngiklan kalau ada lowongan ya, kamu bisa ngiklan. Oh, di sini bayarnya tinggi. Kalau kamu ngiklan gitu, berarti kan yang akan daftar ke perusahaan kita adalah orang-orang yang berkualitas. Ya enggak? Karena orang-orang berkualitas kan minta gaji tinggi. Nah, karena gajinya tinggi, yang daftar orang berkualitas kan gitu. Jadi lebih menarik. Bisa di skip. Ya, active learning bisa belajar sendiri. Oke, itu tadi terkait pendapatan, sekarang terkait diskriminasi. Diskriminasi itu ya pembedaan, pembedaan perlakuan
Diskriminasi ini nama lain, diskriminasi menyebabkan inequality. Diskriminasi itu kan pembedaan perilaku, inequality itu kan ya perbedaan itu sendiri. Jadi diskriminasi menyebabkan inequality. Ada dua jenis inequality. Yang pertama inequality of opportunity, yang kedua inequality of outcome. Ya nggak? Inequality of outcome apa? Ya outcome yang tidak tidak adil, yang beda. Ya beda aja gitu. Contoh, terjadi diskriminasi di satu kantor nih. Ada dua orang, satu cewek, satu cowok. Mereka experience-nya sama, pendidikannya sama, posisinya sama, persis semuanya sama. Tapi yang cowok gajinya 5 juta, yang cewek 4 juta. Beda toh, beda di outcome. Itu inequality of outcome. Ada juga yang lain, misalkan apa ya? Ya pekerja rendahan gajinya kecil, sedangkan bos-bos gajinya tinggi. Ya itu juga inequality of outcome. Apa kan bukannya kayak misalnya cowok cewek Hmm, kemampuan mereka sama, hmm. tapi dibutuhin yang teliti yang bikin akuntansi gitu misalnya bukuan. Nah, itu kan lebih milik cewek. Itu nggak inequality dong. Ya, udah beda job desk. Ah, itu. Itu inequality of opportunity. Kalau outcome, kita hanya bicara dengan output. Dengan apa? Gaji. Gaji akhir, pokoknya akhir. Kalau itu tadi inequality of opportunity. Misal, ada dua orang pendaftar kerja. Satu cewek, satu cowok. Experience-nya sama, pendidikannya sama, posisinya sama persis yang di-apply. Tapi yang satu cewek, satu cowok. Sedangkan perusahaan butuh akuntan. Akuntan butuh orang yang teliti. HRD-nya punya asumsi cewek biasanya lebih teliti, maka yang di hire yang cewek. Itu inequality of opportunity gitu. Nah, gimana caranya mengatasi inequality ini? Ada dua cara. Kalau inequality of outcome itu bisa apa, di counter dengan progressive tax, pajak progresif. Pajak progresif contoh gampangnya adalah pajak penghasilan, PPh satu. Pajak penghasilan pasal 21 kan untuk perorangan ya. Contohnya apa? Orang yang dapat lebih tinggi, dia akan bayar gaji lebih besar. Gajinya itu nanti pada akhirnya akan eh, masuk ke orang yang gajinya lebih rendah dalam bentuk mungkin subsidi, mungkin transfer payment gitu. Jadi progressive tax itu bisa mengatasi inequality of outcome. Lah, kalau inequality of opportunity gimana? Ini yang lebih rumit. Karena kalau inequality of outcome dia bisa dihitung, bisa dikuantifikasi. Maka penyelesaiannya bisa secara matematis, pajak progresif. Sebaliknya, kalau inequality of opportunity mereka lebih kualitatif. Ya ke kualitas ya toh, nggak bisa dihitung. Hubungannya sama persepsi, gitu kan, eh, sama judgment itu kan nggak bisa dihitung. Maka cara mengatasinya juga lebih kualitatif, bisa dengan ya mengurangi diskriminasi dan sebagainya, entah aturan-aturan non diskriminatif gitu. Nah, ini sharing aja ya. Waktu pelatnas itu ini debat, kami sekelas debat tentang inequality of opportunity terkait aturan bahwa anggota DPR 30% harus wanita. Ada dua kubu waktu itu. Satu kubu bilang, ah ini nggak adil. Kenapa? Ya dengan begitu 30% dari DPR kan harus cewek. Jadi bisa jadi orang-orang yang nggak kompeten lolos jadi anggota DPR hanya karena dia cewek. Ada yang menilai gitu. Tapi ada yang menilai juga, lah kalau nggak dikasih threshold itu, ya semua orang akan milih politisi cowok. Nggak ada yang akan milih cewek. Cewek nggak akan punya opportunity di DPR. Nah itu mungkin bisa dipergumulkan ya. Itu seru sih waktu itu perdebatannya dan kami, lek nggak salah, setuju untuk kami agree to disagree bahwa ada dua perspektif. Yang satu mendukung itu, satu menolak itu. Dua perspektif tentang inequality of opportunity gitu. Yaitu tentang diskriminasi dan inequality ya.
Ini, nah ini apa diskriminasi bisa berupa gender, bisa berupa ras gitu. Dan ini bisa juga berupa eh ini iya sama sih. Oke, discrimination by employers. Competitive markets provide a natural remedy for employer discrimination. The profit motive. Apakah ini? Hmm. Oh ya, yo, oh ya ini, ini yang tadi. Suppose some firms discriminate against female workers. Jadi kalau ada perusahaan yang mendiskriminasi terhadap pekerja wanita, ya mereka akan hire wanita lebih sedikit. Udah gitu aja. Dan pekerja laki-laki lebih banyak gitu. Nah, apa yang terjadi? Nah ini dia. Oh ini kita ketemu kurva baru. L yang apa? Yang horizontal itu L, labor, yang vertical to wage. Oh ini yang tadi ding sama, sama ternyata sorry sorry. Gitu. Tapi di sini supply-nya tegak karena ya jumlah female worker hanya segitu, jumlah male worker hanya segitu. Tapi apa yang terjadi? Ada shifting di demand, ada shifting di demand karena eh, oh apa perusahaan itu nggak pengen hire yang female, jadi demand untuk female berkurang, sedangkan demand untuk male bertambah. Udah gitu aja sih. Ya, perbedaannya, eh, sorry, hasilnya perbedaan wage. Oh, kenapa gitu? Oke, ini bisa digambarkan. Oke, mari kita coba gambarkan ya. Apakah sedang screen sharing? Kurasa tidak. Oh iya, ternyata. Oke, caranya gimana? Cara aku pindah ini. Em, oke, ini. Ya, oke. Nah, ini yang female. F yang F female. Oh iya. F female, M male. Gitu. Ini sumbunya sama. Sono panah ini. Oh, Semangat. nggak ngerti. Terus gitu ya. Iya, ini kenapa nggak ada? Nggak lurus ya ampun, sorry ya. Udah semalam gitu. Oke, itu. Yang pertama supply. Supply kenapa tegak? Karena ya jumlah pekerja female ya cuma segitu itu, jumlah pekerja male ya cuma segitu itu kan jumlahnya fix ya. Tulis dulu ini labor sama wage. Labor sama wage. Oh, sebentar, notice di sini wage-nya W kecil. Kenapa? Ada pembeda kalau di ekonomi makro nantinya W besar itu melambangkan real wage, W kecil itu melambangkan nominal wage. Nominal wage itu ya gaji bentuk nominal. Misalkan gajimu 5 juta ya, nominal wage-mu 5 juta. Kalau real wage itu satuannya bukan duit tapi barang. Jadi gajimu itu bisa dibuat beli berapa barang. Hmm. Jadi misalkan gajimu 5 juta, harga oh yo, harga satu pensil 5.000. Berarti real wage-mu berapa? 1.000 pensil. Gitu. Nah, makanya di sini kita pakai W kecil dulu ya. Karena kita bicara nominalnya. Oke. Terus demand-nya. Awalnya demand-nya sama toh. Awalnya demand-nya sama. Karena demand-nya sama, apa yang terjadi? Nih. Wage-nya sama. Wage-nya segitu itu. Ya, gitu. Katakanlah gitu ya. Terus apa yang terjadi? Kalau perusahaan dia mendiskriminasi ke worker yang female, apa yang terjadi? Female akan demand-nya menurun, ya toh? Male, oh, ini gini. Male demand-nya akan nambah, ya toh? Gitu. Hmm. Nah, apa yang terjadi? Apakah bisa wage-nya tetap sama? Oh, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena supply-nya fix.
Karena supply-nya fix, kita tetap harus ngikutin supply. Maksudnya ya apa? Nih, kalau ya kita lihat lihat yang female dulu ya. Awalnya kan wage segini. Terus demand-nya geser. Apakah wage jadi akan segini? Enggak. Kenapa? Ini garisnya dia sendiri. Kalau kita bicara supply demand kok garisnya demand tok. Lah berarti di mana dong? Berarti kita ngikutin garis merah ini. Nah, dia ketemu supply di mana? Ternyata di sini. Lah, berarti yang female wage-nya akan turun. Gitu? Ya enggak? Nah, sedangkan coba kita lihat yang di male. Awalnya ini gajinya. Terus demand-nya naik. Apakah naiknya ke sini? Bukan. Naiknya kemana? Ke sini. Loh, wage-nya akan naik. Itu. Padahal awalnya sama toh. Ini awalnya lo sama. Tapi karena ada diskriminasi, akhirnya yang female wage-nya eh, turun. Loh, si. Ih, ketok gak aku share screen mang iki. Ketok yo. Ya, yaudah lah. Coba diulang ya. Sumpah iki seminggu ateli. Kelihatan ndak yo? Aduh, tak ulang wis. Ah, nih, sumpah kon. Awalnya sama, wage-nya sama, tapi kan ada diskriminasi, yang female supply-nya, sorry, demand-nya berkurang, yang male demand-nya bertambah. Tuh, apa yang terjadi? Female wage-nya akan turun, kan awalnya di sini. Apakah bisa langsung, apakah bisa, apakah bisa wage-nya sama? Nggak bisa, karena kita harus ngikutin supply. Jadi ke sini. Di supply-nya sama, tapi demand-nya baru. Jadi wage-nya akan turun. Sedangkan yang di mail karena supply-nya naik, sorry, demand-nya naik tapi supply-nya tetap, apa yang terjadi? Awalnya kan dia di sini. Jadi ke sini. Supply-nya tetap tapi demand-nya berubah. Nah, ini akan menyebabkan wage-nya naik. Gitu. Padahal awalnya sama toh. Awalnya sama, tapi karena ada diskriminasi itu jadi yang female jatuhnya wage-nya lebih sedikit daripada yang male. Gitu. Itu kalau mereka mendiskriminasi. Oke, lanjut ke sini. Oke, demand false until wage are equal. Oke. Oh, oke. Nah, oke, agak rumit ini. Ternyata ada kurvanya ya. Asem. Hmm. Form yang itu tadi kan form yang diskriminatif ya. Form yang tidak diskriminatif, apa yang terjadi dengan mereka? Kalau mereka nggak diskriminasi, mereka bisa hire lebih banyak female worker. Karena kan gajinya jadi lebih murah tuh. Karena gajinya lebih murah, ya mereka hire yang female aja gitu. Jadi ada cost advantage. Apa cost advantage? Ya, keuntungan. Keuntungan. Advantage kan keunggulan. Ya Oh, toh? Ya harganya bisa lebih murah gitu. iya, iya, iya. Nah, dengan begitu, karena mereka punya cost advantage, biaya produksinya lebih murah. Berarti lebih bersaing. Kalau lebih bersaing, tadi yang diskriminatif ini, ya dia akan terhempas dari pasar. Karena kalah saing. Karena kalah saing, jadi demand female akan naik lagi. Kenapa? Diskriminasinya udah nggak ada. Ya, perusahaan yang mendiskriminasi tadi udah keluar pasar. Ya akhirnya demand ke female worker akan balik dan demand ke male worker akan turun karena ya diskriminasinya gila tadi balik ke awal jadi equalize lagi sama lagi gitu. Tuh balik sama. Nah tuh itu diskriminasi dari employer. Aduh kemen ini diskriminasi dari konsumer. Oke. Oh, wah ini keren. Jadi konsumennya yang rasis. Jadi misalkan di satu restoran, restoran ini nggak diskriminatif, mereka hire female dan male worker. Tapi orang-orang yang datang ke restoran itu cuma mau dilayani sama orang-orang putih. Nah, itu kan diskriminasi. Dengan begitu, perusahaan yang awalnya nggak mau diskriminasi, jadinya mau diskriminasi. Kenapa? Ya mereka rugi lah kalau hire orang hitam. Ya nggak?
mereka rugi, mending hire orang putih aja, mau demand dari konsumen lebih banyak untuk orang putih gitu. Kalau diskriminasi dari pemerintah ada juga ini. Jadi kalau diskriminasi dari pemerintah ini yang kaitannya sama struktural. Misalkan sebelum tahun 1894 kalau nggak salah di US itu perempuan nggak bisa voting, perempuan nggak bisa nyoblos. Nah, itu kan diskriminasi dari pemerintah. Terus tahun 1800-an awal yang bisa nyoblos di US itu cuma orang kulit putih yang punya properti dan bayar pajak. Jadi nggak semua orang. Misalkan gelandangan gitu, walaupun dia orang putih nggak bisa bayar. Sorry, kok bayar? Nggak bisa nyoblos. Orang hitam nggak bisa Bang. Kenapa? Orang hitam nggak Orang bisa. hitam jelas nggak bisa. Nah itu. Ada lagi waktu itu sebelum slavery dihapuskan, berarti sebelum tahun 1865 di US. Ada aturan di mana satu coblosan orang hitam itu dihitung 3/5. Three fifth clause namanya. 3/5. Maksudnya apa? Ya kan kalau kita nyoblos satu, kita dihitung satu suara toh. Kalau waktu itu orang hitam yang nyoblos dihitung 3/5 suara. Nah, itu diskriminasi dari pemerintah. Contohnya, itu kalau kaitannya sama secara umum ya. Kalau kaitannya sama wage kan ya bisa lah. Conclusion, udah kesimpulan. Conclusion, in competitive market, workers are paid a wage that equals to, ya ini yang tadi, di pasar yang kompetitif, di market clearing, di kondisi equilibrium, workers dibayar wage-nya senilai VMPL. Terus many factor affects the value of marginal product. Ya, banyak faktor yang mempengaruhi. The profit motive can correct discrimination by employers. Ya, itu tadi yang profit motive itu yang kita ada kurva tadi yang female dan male itu namanya profit motive. Ya, aku ya stres kok gak apa-apa ya. Kan jelas Bang, ini simple dan dinalari satu kok wah kemen. Iya, tapi dinalar bisa kan? Iya. Ini tergantung yang ngajar sih. Lek dosennya gak enak kan yo gak iso, ya toh? Baca sendiri baca sendiri. Iya, makanya. Even without discrimination, the distribution of income may not be equitable or desirable. Nah, ini. Tanpa diskriminasi bisa bisa aja distribusi income itu nggak nggak memuaskan. Ya itu tadi inequality of outcome. Itu nanti akan kita pelajari di bab selanjutnya. Itu dah ya itu tadi Menq bab 19 tentang pendapatan dan diskriminasi. Itu oke, selamat belajar, terima kasih. Kalau ada tanya, W aja.